Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau memandang kami yang penuh dosa dan kelemahan ini di dalam kasih karunia-Mu yang besar. Kayak Tuhan yang menolong setiap kami agar hidup yang Tuhan tebus, hidup yang Tuhan beri, kami kembalikan untuk hormat dan kesenangan Tuhan. Berkati setiap kami, tuntun hati dan pikiran kami. Allah Roh Kudus berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dituntun kepada kebenaran, hati kami digerakkan untuk menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman Tuhan. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Boleh kasih senyuman kanan kirinya, ditarik ya mungkin wajahnya kaku-kaku semua, ditarik sedikit untuk saudara seiman. Sekalipun hari ini ada gangguan kelistrikan sehingga tampilan kita tidak sempurna, tapi kita percaya tidak mengurangi serunya ibadah kita dan tidak mengurangi cara Tuhan untuk berbicara dan menyapa setiap kita. Amin teman-teman. Hari kita sama-sama akan merenungkan sebuah topik yaitu Who is my neighbor. Kita akan mendasarinya dari Lukas. Mari kita membuka Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Kalau minggu yang lalu kita membahas tentang perumpamaan anak yang hilang, hari ini kita akan membahas perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Mari kita membaca dan membuka dari Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Mari kita membaca bagian ini silih berganti, saya ayat yang ganjil, teman-teman sekalian ayat yang genap, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-37. Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37 saya akan membaca terlebih dahulu. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang Samaria yang Murah Hati. Ayat 25, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian jauh bacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Saya mau kita nonton klip sekalipun kecil, kita tonton sama-sama ya. Klip yang pertama ada 2 video sebelum kita sama-sama akan merenungkan bagian ini. Boleh ditampilkan? Ini jadi ada pengemis ya minta uang kecil.
Ya, kalau pengemis nggak dikasih, orang yang pakaiannya seperti itu nggak dikasih, tapi kalau cewek dikasih. Satu video lagi, satu sosial eksperimen tentang yang diberi judul The Good Samaritan ya. Jadi ini ada sosial eksperimen tentang orang yang sama didandani dengan berbeda. Ya, kalau dia didandani seperti ini kita lihat waktu dia kolaps ternyata nggak ada orang yang mau menolong dia. God of justice, Savior to all, came to rescue the weak and the poor, chose to serve and not be served. Hanya dilewati. Jesus, you have called us. Freely we've received, now freely we will give. We must go, live to feed the hungry, stand beside the broken. We must go. 5 menit orang hanya lalu lalang, nggak melakukan apa-apa. Move us into action. We must go. To act justly every day, loving mercy in every way, walking humbly before you, God. You have shown us what you require. Freely we Bajunya kayak receive businessman. now, freely we will give. We must go, live to feed the hungry, stand beside the broken. We must go, Dicoba lagi sekali. stepping forward, keep us from just singing, move us into action. We must go. Ya, jadi dari sosial eksperimen ini ditemukan bahwa ternyata kalau seorang pakai pakaian yang rapi, jatuh langsung ditolong teman-teman ya. Dua hal ini menunjukkan bahwa manusia seringkali itu punya preferensi tentang menolong sesamanya. Ya nggak tentu semua orang itu ditolong. Dan kalau kita ditanya kriteria kita nolong orang itu seperti apa, kadang kita juga nggak bisa jawab. Tetapi ada di dalam benak kita, di dalam kepala kita, pemahaman-pemahaman tertentu yang membuat kita akhirnya memilih siapa orang yang kita mau tolong, siapa orang yang instantly kita nggak peduli dan kita nggak mau tolong. Nah hari ini kita sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang menceritakan hal yang mirip dengan apa yang kita tonton di dalam 2 video tadi. Dikatakan di sana ada seorang ahli Taurat yang tanya, siapakah sesamaku manusia? Perintah utama Tuhan jelas, kasih Tuhan, kasih sesama dengan segenap hati. Tapi ahli Taurat bilang, siapakah sesamaku? Apakah aku harus mengasihi semua orang? Apakah aku harus menolong semua orang? Siapa orang-orang? Apa kriteria orang-orang yang aku harus tolong? Kepada siapa aku harus menunjukkan kasih dan pertolonganku? Pertanyaan ini muncul karena pada waktu itu banyak guru-guru pengajar Yahudi, terutama bahkan ada dalam kitab Sirach 12:1-4, guru-guru Yahudi mengatakan bahwa mereka melarang orang-orang Yahudi untuk mengasihi orang-orang di luar kategori sesama. Orang-orang yang kategori sesama bagi para guru pada waktu itu adalah orang-orang sesama suku Yahudi. Sedangkan orang yang masuk kelompok bukan sesama adalah orang-orang Yunani, Romawi, Samaria, orang-orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan orang-orang dalam daftar ini tidak perlu dikasihi. Nah itu pengajaran guru-guru Yahudi pada waktu itu. Ada kelompok orang yang perlu dikasih, ada yang enggak perlu dikasih. Namun ketika kita melihat pengajaran Yesus, Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda dengan guru-guru pada waktu itu dan memberikan jawaban melalui sebuah perumpamaan. Di dalam perumpamaan yang kita baca, kita melihat ada seorang yang dikatakan berjalan dari Yerusalem ke Yeriko.
jaraknya 27 kilometer dan orang ini berjalan. 27 kilo lumayan teman-teman yang suka maraton di sini. 20 kilo, ada yang udah lewat 20 kilo. 27 jalan ya. Dan dikatakan di tengah perjalanan itu kemudian ya kalau kita melihat peta dari Yerusalem ke Yeriko, ada satu daerah yang namanya Adumim di mana ada banyak batu-batu di sana. Dan tempat itu rawan sekali orang-orang para penjahat bersembunyi dan kemudian banyak sekali terjadi perampokan di sana. Ya, kalau di Surabaya itu zaman dulu di sekitar ITS yang di timur itu, dulu itu banyak daerah rawan ya. Ada banyak kayak dipasang paku-paku gitu untuk orang kemudian berhenti dan kemudian dirampok. Ya, sekarang kayaknya udah enggak ya. Siapa yang ITS tadi? Jadi ada daerah waktu itu Adumim yang memang terkenal sebagai daerah yang rawan sama perampokan. Dan benar Yesus cerita orang itu dirampok secara brutal habis-habisan. Dan kalau kita melihat teks aslinya itu bahkan dia ditinggal setengah telanjang dan dipukul dalam keadaan setengah mati ia tergeletak di sana. Ya, jadi keadaannya udah nggak jelas antara hidup atau mati. Orang itu udah nggak berpakaian dengan pantas karena semuanya dirampok. Dan kemudian dimunculkan 3 tokoh yang lewat di sana. Ya, ketika Yesus memberikan perumpamaan, ada 3 orang, Yesus mungkin sedang ingin pendengarnya itu berpikir, aku tipe yang mana gitu ya. Apakah aku orang pertama, kedua atau yang ketiga? Ya, kita sama-sama juga merenungkan aku tipe orang pertama, kedua atau yang ketiga. Orang yang pertama yang dimunculkan adalah seorang imam. Ya, seorang imam adalah seorang pendeta pada waktu ini mungkin. Jubah agungnya mereka pasti pakai kemana-mana, nggak kayak sekarang. Sekarang biasanya jubahnya dipakai untuk perjamuan kudus saja. Tapi waktu itu seorang imam tuh selalu memakai jubah kebesarannya kemanapun dia pergi ya. Sekalipun jalannya 27 kilometer tetap dipakai jubah itu ya. Dan kemungkinan kalau dia habis dari Yerusalem, kemungkinan ia habis dari bait suci. Dan seorang imam yang keluar dari bait suci itu biasanya sudah melewati proses pengudusan, pembasuhan, sehingga ia keluar dari bait suci itu dengan keadaan kudus. Nah, kalau kita melihat ayat 31, ya kita melihat ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, dikatakan ia melihat, ya jadi bukan enggak melihat. Ia melihat orang itu, orang yang dirampok itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ya, maksudnya apa? Mungkin orang itu di sisi kanan, dia kemudian melewatinya dari sisi kiri ya. Kalau teman-teman amati kayak burung yang hitam tadi lah, jauh-jauh gitu ya. Jadi imam ini melihat tetapi kemudian ia menghindar dan melewati orang itu melalui seberang jalan. Kenapa imam ini menghindar? Gak ada yang tahu. Motifnya gak diceritakan. Ya. Tetapi kalau seorang imam itu dikatakan ia menyentuh mayat, ia tidak lagi kudus, sehingga imam itu mungkin harus balik lagi ke bait suci untuk menguduskan dirinya. Ya, artinya nolong orang itu lebih rempong, bener nggak sih? Kalau kita nolong orang hari ini juga repot loh teman-teman ya, nolong orang itu nggak mudah ya. Bagi seorang imam kalau ia menyentuh mayat menurut hukum Taurat itu dia berarti tidak kudus lagi. Sehingga dia nggak kelihatan dengan jelas ini hidup atau mati. Nanti kalaupun masih hidup tengah jalan mati, aku jadi nggak kudus, aku harus balik lagi jalan belasan kilometer untuk kembali bait suci untuk dikuduskan. Nggak jelas. Atau imam ini mungkin juga para penafsir berkata takut. Karena biasanya yang dirampok itu nggak cuma satu. Tapi satu orang ditinggalkan sebagai umpan untuk perampokan selanjutnya. Kejar setoran. Ya enggak? Kalau satu orang belum cukup setorannya, waktunya masih ada, masih delik di antara batu-batu, terus nyari siapa nih yang bisa dijebak untuk dirampok lagi. Ya, sehingga mungkin itu menjadi konsiderasi pertimbangan imam ini tidak menolong. Jangan-jangan aku nolong, malah aku yang terpentung, ya kan? Oleh karena kebaikan. Akhirnya dia lewat ke samping. Nah, yang menarik, orang kedua disebut adalah orang Lewi. Para pekerja di bait suci zaman sekarang, para majelis, mana majelisnya? Para majelis, para aktivis ya, penyambut tamu mungkin di gereja, pemain musik, penyanyi, WLBV-nya pada waktu itu. Orang yang terkenal dan dikenal seorang yang melakukan pekerjaan rohani di rumah Tuhan ya.
Tetapi yang menarik ayat 32 penulisannya persis sama. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Sekali lagi kita nggak tahu motifnya, kenapa melewati. Bisa jadi alasan yang sama, tetapi nggak disebutkan. Yang disebutkan adalah ia melihat dan tidak menolong. Teman-teman, imam dan orang Lewi adalah orang yang dikenal secara umum sebagai orang yang rohani. Ya, kalau mereka hidup zaman sekarang ya mungkin kita, bagian dari kita yang datang ke gereja, kita yang pelayanan, kita majelis hamba Tuhan gitu ya. Mungkin beberapa dari kita menunjukkan identitas Kristen kita dengan pakai aksesoris Kristen ya, salib gitu ya, antingnya salib gitu. Enggak gede sih ya, tapi ada salibnya, kalung salib sebagai satu bentuk identitas. Ada yang menunjukkannya melalui mobilnya ya, ada stikernya ya. Ya, Immanuel, ya kan? Stikernya apa? Army of Christ gitu misalnya ya. Kemudian Jesus Inside gitu ya, untuk menunjukkan bahwa ini mobilnya orang Kristen teman-teman, ya kan? Kita punya berbagai macam cara untuk menunjukkan, kenapa menunjukkan identitas Kristen kita ya kan? Itu sebagai pengingat kita juga, bener gak sih? Ya kan ini Army of Christ ya, masa kita melanggar lalu lintas kan ya. Tetapi kalau kita pasang semua aksesoris itu teman-teman, kalau ada pengemis lihat teman-teman, Jesus inside, ya enggak? Wajar enggak kalau dia berharap, kalau Jesus inside, boleh enggak aku dapat sedikit uang untuk aku makan? Wajar enggak kalau mereka berharap seperti itu teman-teman? Kalau ada Jesus inside, wajar enggak kalau pengamen itu berharap, ya jendelanya dibuka. Ada uang kecil buat mereka. Tapi kalau kita boleh jujur seringkali waktu kita lampu merah sekalipun kita cuma HP-an. Kita bahkan gak sadar ada yang lewat, bener gak ya? Oh wis lewat ya. Atau bahkan kita cuma ngasih lambaian tangan yang dingin, bahkan kita gak kasih senyum sama mereka. Ya, semua aksesoris, semua hal yang kita kenakan itu menolong kita. Ya ojo dicopoti ya, langsung ke toilet dicopotin habis ini nggak perlu ya. Itu bisa menolong kita ya, itu bisa menolong kita untuk mengingatkan kita. Tapi teman-teman kita juga harus ingat siangan itu adalah bisa jadi batu sandungan loh kalau hidup kita nggak menyaksikan siapa diri kita kepada sesama kita. Pakai aksesoris, pakai stiker untuk mengingat kita, tapi ingat kita juga harus jadi saksi bagi sekeliling kita, teman-teman ya. Yesus kemudian melanjutkan perumpamaan dengan memunculkan tokoh yang gak diduga-duga. Biasanya di dalam cerita-cerita seperti ini tokoh utamanya biasanya adalah orang biasa, ya orang biasa, ya orang Yahudi biasa. Ya, orang yang gak punya status rohani untuk nyindir orang-orang yang rohani, orang biasa gak pelayanan ya, tapi nolong. Tetapi yang menarik kemudian Yesus itu plot twist dan mengatakan kemudian muncullah orang ketiga ya, biasanya penolong superhero-nya ya, orang yang menyelesaikan permasalahan ini. Yang menarik adalah orang yang ketiga itu adalah orang Samaria. Ayat 33 dikatakan di sana, lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, saya bayangkan kalau Yesus ngajar pada waktu itu, para pendengarnya pasti kayak, are you kidding me gitu kan. Kenapa? Karena orang Samaria pada waktu itu bukan cuma orang yang suku lain bagi orang Yahudi. Tetapi orang Samaria dianggap sebagai orang yang najis, orang yang tidak murni. Karena mereka kawin campur dengan orang Asyur dan mereka dianggap half blood ya istilahnya half blood. Orang yang tidak murni, bahkan orang Yahudi mengatakan kalau orang Yahudi makan sama orang Samaria itu sama jijiknya dengan makan sama binatang babi. Jadi begitu rendahnya orang Yahudi itu melihat orang Samaria, bahkan mereka nggak boleh datang ke bait suci ya.
Permusuhan antara kedua suku ini begitu tajam, bahkan ketika orang Samaria nggak boleh beribadah di bait suci, mereka mengadakan tempat ibadah di Gunung Gerizim. Tetapi kalau kita melihat catatan sejarah tahun 128 sebelum Masehi, John Hyrcanus, ya orang Yahudi yang dipimpin oleh John Hyrcanus ini menghancurkan kuil orang Samaria di Gerizim. Jadi mereka tuh udah ibadah dewek, wes aku nggak gangguin kamu. Tetap orang Yahudi itu datang, demo, bakar, ngancurin rumah ibadah mereka. Gimana bagi orang Samaria nggak melihat orang Yahudi itu sebagai musuh? Mereka sama-sama melihat satu sama lain itu sebagai musuh. Suku yang berbeda dan mereka musuh. Tetapi yang menarik ayat 33b dikatakan di sana orang Samaria ini ketika melihat orang itu. Sama-sama melihat orang itu. Ketika orang Samaria melihat musuh itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ia menolong orang Yahudi yang sekarat itu. Dan belas kasihan orang Samaria itu ditunjukkan oleh 7. 7 itu adalah angka kesempurnaan di dalam Alkitab. Artinya Lukas ingin menuliskan dan Yesus ingin menyatakan bahwa pertolongan yang diberikan itu komplit, utuh dari awal sampai akhir. Ia datang, ia membalut luka, ia menyirami lukanya dengan minyak ya untuk memar dan juga anggur untuk mencegah infeksi ya. Yang keempat, ia menaikkan orang Yahudi itu ke atas keledainya, kemungkinan ia sendiri berjalan kaki. Ia membawa orang itu ke penginapan, ia enggak kabur tapi menginap semalam untuk merawat korban itu. Dan ia memberi uang kepada penginapan itu yang cukup untuk biaya penginapan selama beberapa hari. Dan kemudian ia pesan, kalau kurang nanti saya waktu balik lewat, saya akan bayar kekurangannya. Pertolongan dari awal sampai akhir penuh dan komplit dilakukan oleh seorang Samaria. Oleh seorang musuh. Oleh seorang yang berbeda suku. Sekalipun mereka berbeda suku, tapi orang Samaria ini melihat orang ini membutuhkan pertolongan dan ia melakukannya. Yesus seolah ingin berkata, sekalipun kalau kamu beda suku, sekalipun kalau orang itu musuhmu, kalau orang itu membutuhkan pertolongan, tolonglah mereka sebagai bentuk kasihmu kepada sesama. Amin teman-teman. Ya, amin pasti dikit. Beda suku, ya. Kamu gak tahu aku pernah diapain sama suku orang, ya kan? Nah, musuh, enak men, ya. Nolong musuh, no, ya kan teman-teman ya. Enak ya kan. Emang gak mudah, tetapi ini adalah inti Yesus. Pengajaran Yesus mengatakan kasih itu mestinya tidak membuat kita terkotak, tetapi kasih itu seharusnya tidak dibatasi oleh tembok-tembok perbedaan suku, perbedaan strata ekonomi, dan perbedaan-perbedaan yang lain. Ketika ada orang yang perlu ditolong, anak-anak Tuhan punya belas kasihan dan rindu untuk menolong mereka. Teman-teman, kalau kita sama-sama hari ini berpikir tentang menolong orang lain, tentu hari ini makin hari kita makin was-was untuk menolong orang lain. Kenapa? Karena yaitu tadi, hari ini ada banyak penipuan di mana-mana, bener gak sih? Ya kan? Kalian di WA ya kan, mama minta pulsa lah apa kan ya, di WA siapa ada musibah dan sebagainya. Bahkan kalaupun kita nolong, kita pun bisa disalahin. Bener gak, ada banyak cerita orang yang nolong malah dia di frame untuk dia yang melakukan kejahatan itu teman-teman ya. Makanya papa mama kita, jok keluar mobil, pokoknya jok keluar mobil gitu kan ya. Takut kita yang jadi korban, jadi ketika kita kayak melihat banyakan paling kita cuma story dari mobil kita kalau ada yang kecelakaan di story gitu kan. Kita gak menolong karena bisa jadi kita mobil kita diberet atau apa. Kita yang merasa kayak ruginya itu di saya teman-teman ya. Jadi kita hari ini mungkin lebih berhati-hati di dalam menolong orang lain. Karena ada banyak penipuan di mana-mana.
kadang kebaikan kita juga dimanfaatkan dan disalahgunakan. Teman-teman, kadang juga di dalam memberikan pertolongan, kita bisa saja juga melihat suku-suku tertentu ya. Misalnya gereja Tionghoa, waduh kalau pelayanan ke Cina, gak usah. Gak ada budget, limitless. Ya kan? Tapi kalau ke suku lain, Papua, ya kan? Suku lain apa aja? Suku lain. Apa suku M misalnya ya kan? Tunggu dulu ya kan? Mereka itu Indiren. Ya. Woman apa? Cungkokren ya kan? Tunggu dulu budgetnya, gak boleh konsumsi kelebihan satu kate. Siji kate. Laisa mereka satu kotak berdua ya kan. Ketika kita mau menyalurkan pelayanan kasih kita, kadangkala kita melihat suku. Oh jangan salah teman-teman, aku tahu ya kehidupan antar suku di Indonesia itu enggak ideal. Saya juga pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan. Tragedi tahun 98, kalian mungkin belum lahir. Saya ngalami itu, saya waktu remaja saya datang di Jalan Undaan, di depan rumah sakit Undaan itu dipanggil Cino gitu. Terus aku noleh diidui mukaku teman-teman. Saya pernah juga trauma gitu. Dengan keadaan ketidakharmonisan relasi antar suku di Indonesia. Tetapi kalau Tuhan hari ini bilang, mau enggak kita belajar mengasihi lebih lagi. Dengan standarnya Tuhan, bukan cuma standarnya manusia. Standarnya manusia kita akan menolong orang yang punya banyak kesamaan sama kita. Orang yang baik sama kita. Orang yang satu suku sama kita. Tetapi standarnya Tuhan, kasih itu mestinya menembus semua perbedaan suku itu. Teman-teman saya rasa Alkitab juga nggak membenarkan kalau kita nolong itu cuma impulsif ya. Aku rasa orang Samaria ini menolong sesuai kebutuhan orang ini. Ya, orang Samaria ini nggak ngasih uang cukup untuk 6 bulan, 1 tahun, enggak. Tapi semua pertolongan yang diberikan itu cukup sesuai dengan apa yang orang ini butuhkan. Ya, ia membutuhkan untuk dibersihkan lukanya. Ia melakukannya, ia membutuhkan untuk dibawa ke penginapan untuk beristirahat. Ia melakukan dan memberikan pertolongan sesuai dengan kebutuhan. Dan kadangkala menolong orang secara random itu lebih gampang daripada menolong orang sesuai kebutuhan. Ya, saya belajar banyak nolong orang secara random itu istri saya. Istri saya itu bilang kemarin anak saya ulang tahun beberapa bulan yang lalu. Istri saya bilang, ayo kita belajar ngajarin anak kita ngasih sama orang-orang di jalanan. Jadi kita cari orang yang susah, yang jualan makanan, kita beli, kita bagi di jalan, kita buka kaca jendela, kasih tukang becak, tukang parkir, pemulung gitu kan. Cepet teman-teman 10 menit entek ya, banyak orang yang membutuhkan hari ini ya. Tetapi kalau random gitu lebih gampang daripada nolong orang sesuai kebutuhan mereka. Sama seperti kalau kita ngasih gebetan kita kado ya kan. Kita baru mau deketin kan kita kayak bingung ya apa yang dia suka, apa yang enggak. Kita beliin mahal-mahal gak dipakai kan rasanya kayak kita beliin mahal-mahal ternyata dipakai temennya dikasihin maksudnya ya kan gak enak kan. Susah sebenarnya kita itu memberikan pertolongan sesuai kebutuhan ya. Tetapi tentunya ketika kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, ketika kita menolong orang lain tentu kita perlu pikirin nih, gak cuma nolongin orang random, tapi mau gak kita menolong orang sesuai kebutuhan. Karena itu mungkin pastinya lebih berhikmat daripada kita nolong orang secara random. Ya. Contohnya saya waktu membaca ini beberapa waktu yang lalu, saya tuh punya saudara teman-teman ya, yang beda suku, ya dia juga half blood. Dia tinggal di Bojonegoro, ada family. Aku tuh bingung, dia telepon WA mesti minjem duit ya kan, nyebelin kan gitu kan. Pokoknya gak perlu dibaca, gak perlu pokoknya begitu WA masuk namanya keluar, wis tahu nyele duit kan. Jadi kadang males gak sih? Males gak sih? Kalian udah punya saudara kayak gitu? Cuma aku yang kayak gitu. Kasihan ya aku. Teman yang suka minjem duit ada. Nyicil iPhone minjem duit kita kurang ajar ya kan.
Tapi waktu saya mengeraskan hati saya, Tuhan terus ingetin, ayo ya, ayo belajar mau enggak nolong sesuai kebutuhan. Akhirnya saya setiap kali dia WA saya coba telepon balik ya. WA call gratis ya kan. Saya telepon balik, apa ada masalah, biasanya curhat ujungnya aku tahu. Nominal ya kan. Tapi cerita sih gitu kan biasa. Tapi ya aku belajar dengerin, oke. Kalau emang butuh, ya wis. Aku bilang aku nggak bisa bantu banyak ya, tapi tak bantu segini. Kadang terasa nggak penting ya nggak tak bantu ya kan. Misalnya kayak mau beli apalah gitu ya, nggak penting ya, saya nggak bantu. Tapi kalau emang dia butuh, kalau anaknya butuh ya kan, kalau nggak ada duit beli susu, ya masa nggak bantu. Namanya saudara, namanya family ya kan. Saya belajar untuk dengerin, habisin waktu saya. Tapi saya rasa bantuan yang saya lakukan kepada orang yang sesuai sama kebutuhannya itu lebih bijaksana daripada kita sekedar membantu secara random. Teman-teman, hari ini yuk kita pikirin sama-sama. Siapa orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Ya. Jangan kita pikir, oh cuma keluarga kita, ya. Boleh nggak kita pikir ada nggak orang-orang yang membutuhkan, bukan hanya orang-orang yang sama kayak kita. Mungkin orang-orang yang berbeda suku, berbeda agama dengan kita. Yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Buru-buru kita ngomong tentang Injil teman-teman. Kalau kita nggak peduli dia itu butuh uang untuk berobat. Buru-buru kita tantang mati masuk mana, surga atau neraka. Kalau untuk hidup aja mereka nggak tahu minggu depan bisa hidup atau enggak. Mau nggak kita punya hati yang lebih lebar untuk orang yang lebih banyak di dalam hidup kita. Mau nggak kita sama-sama mikir, ada nggak ya jangan-jangan orang yang Tuhan tempatkan. Yang selama ini butuh pertolongan, tapi kita langsung skip. Kalau kita lihat Instastory-nya, kita langsung next. Ya, begitu ada rekeningnya, next. Langsung gitu kan. Bisa jadi enggak mereka benar-benar butuh loh teman-teman. Bisa jadi enggak mereka benar-benar orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk kita tolong. Saya punya pembantu warnen teman-teman ya. Dia baik sekali, sehari datang cuma 5 jam kerja ya. Tapi saya nggak ngerti money management dia seperti apa, saya tuh kadang bingung gitu ya. Tengah minggu gajinya udah diminta ya kan. Terus nanti akhir minggu dia utang gitu ya. Surat motornya udah dititipin ke saya gitu, tapi saya nggak ngerti. Jadi gini, saya tuh kadang nggak ngerti misalnya dia pinjam sekian, nanti dibalikinnya tuh nggak dipotong gaji minggu depan tapi di tanggal tertentu. Kayak saya nggak ngerti money managementnya itu seperti apa, tapi kayak tapi dia bisa balikin. Bisa kadang kayak gini, nanti kok misalnya besok siang jam 12 tak balikin gitu. Kayak ya apa caranya, maksudnya kayak saya nggak ngerti lah gitu ya. Tapi kasihan sih sebenarnya dia kayak sering sakit gitu. Sering sakit, anaknya juga kecelakaan, saya nggak, terus kadang ditipu orang, saya juga kayak nggak tahu ini sungguhan atau enggak, tapi beneran sakit gitu. Beneran kita mampir ke rumahnya juga kayak memang dia sakit. Kadang kita berusaha untuk nggak ngasih uang karena nggak ada dasarnya kan, uang itu kayak lubang hitam gitu, kasih berapapun somehow selalu kurang. Jadi coba kita kasih makanan, kita kasih madu, kita kasih hal-hal yang bisa nolong dia. Tapi saya rasa aku juga belajar untuk benar-benar kayak nggak cuma kayak nanyain dia kerja atau enggak, ya thank you atau enggak, nanyain kabarnya ya kan, ngobrol sama dia. Saya mikir waktu saya nyiapin ini mungkin itu ladang misi saya. Mungkin orang yang Tuhan tempatkan deket banget. Tapi gimana kalau dia nggak ada uang untuk makan, saya nggak peduli sama dia. Teman-teman orang-orang itu mungkin nggak jauh gitu. Boro-boro teman-teman ngomong Injil. Kalau teman-teman nggak peduli kebutuhan mereka. Mau nggak kita minta belas kasihan Tuhan yuk. Untuk ngelihat satu sama lain, orang ini butuh nggak pertolongan.
Mau nggak kita ngelihat hidup kita bukan cuma aku, karirku, kriptoku, sahamku, pacarku, masa depanku. Mau nggak kita mulai ngelihat kanan kiri, coba lihat kanan kirinya. Ya. Kira-kira teman kita ini butuh apa? Ya. Ya. Mau nggak kita lihat teman-teman di kampus kita, orang-orang yang kerja di rumah kita yang punya bisnis, orang-orang yang ikut membangun bisnis kita, orang yang kerja di kantor, teman-teman kantor kita. Mau nggak kita berangkat ke kantor, ke tempat kerja, mulai ngelihat mereka sebagai orang yang mungkin membutuhkan pertolongan. Pertolongan mungkin nggak harus uang teman-teman. Mungkin kita kasih telinga kita untuk dengar cerita mereka. Ya nggak sih? Banyak orang hari ini kesepian kan, sekalipun terkoneksi secara internet ya kan. Banyak orang hari ini cuma butuh kayak, ayo semangat guys, semangat bro, semangat sis. Banyak orang yang mungkin gak perlu kata-kata, cuma perlu dipegang tangannya, semangat ya. Dipegang tangannya dan menunjukkan kita ada buat dia. Mau gak kita hari ini minta Tuhan kasih kita hati yang lebih besar. Hati yang bukan cuma isinya diriku, keluargaku, reputasiku, masa depanku, kesuksesanku. Minta Tuhan kasih hati yang lebih luas buat orang di sekitar kita. Sehingga melalui kasih dan belas kasihan Tuhan kasih hati kita, melalui pertolongan yang kita berikan kepada sesama kita, membuka pintu hati mereka untuk menerima Injil Tuhan. Dan melihat Kristus melalui kasih yang nyata di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, gak mungkin seorang berkata aku mengasihi Tuhan. Kalau kita gak mengasihi orang yang kita lihat di depan kita. Kalau kita gak mengasihi orang yang kita lihat, gak mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak terlihat. Mari kita berdoa teman-teman. Teman-teman kalau hidup kita hari ini hanya dipenuhi dengan agenda hidup kita dan diri kita, masa depan kita, pencapaian kita, kesuksesan kita. Mau gak kita hari ini datang sama Tuhan yang memanggil kita untuk belajar mengasihi sebagaimana Ia mau kita mengasihi. Waktu Ia naik ke atas kayu salib, Ia tidak menghitung jumlah dosamu. Ia tidak melihat suku, bangsa, dan bahasamu. Karya salibnya universal menyelamatkan engkau dan saya. Maukah hari ini sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Tuhan, kita mau belajar yuk, minta Tuhan kasih hati buat orang lain. Minta yuk sama Tuhan, hati yang mau melihat orang di sekeliling kita mungkin sebagai orang-orang yang membutuhkan sapaan kita, tepukan pundak. Orang yang membutuhkan telinga kita untuk cerita. Bahkan orang yang membutuhkan uang yang mungkin gak besar. Nah, mungkin pakai sekali makan habis tapi itu kebutuhannya untuk 2 hari. Melihat orang sekeliling kita sebagai orang-orang yang membutuhkan Injil di dalam hidup mereka. Doa yuk sama Tuhan, Tuhan kasih aku hati yang lebih besar. Hati yang punya space untuk orang lain. Hati yang bukan hanya dipenuhi sama aku, keinginanku, agendaku. Tapi hati yang punya belas kasihan kepada sesamaku. Dan kalau hari ini Tuhan dengan spesifik mengingatkan 1-2 orang. Yang mungkin saat ini sakit, mungkin itu keluargamu, mungkin itu temanmu. Ya doa sama Tuhan, Tuhan aku mau tolong apa? Tuhan aku mau belajar menolong mereka. Ya, secara pribadi kita berdoa yuk di hadapan Tuhan. Minta Tuhan kasih kita hatinya Tuhan yang peduli sama orang lain. Tuhan berkati. Amin Tuhan.
Teman-teman, kalau selama ini kita anti sama orang-orang yang mungkin sukunya lain sama kita. Mungkin kita pernah mendapatkan perlakuan yang gak enak. Tapi mau gak hari ini kita juga belajar untuk mengasihi suku-suku yang lain. Mungkin mereka teman kampus kita. Mungkin mereka beda cara dan culture sama kita. Tapi mau gak kita doa sama Tuhan, aku mau belajar punya kasih yang menembus batasan-batasan status ekonomi dan juga suku. Aku mau belajar untuk melihat orang yang berbeda dengan cara orang memandang mereka. Kau menebus dan mengasihi mereka juga. Mari yuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Mulai belajar melihat orang-orang yang mungkin berbeda. Dan kita mau berkata, Tuhan aku mau belajar juga mengasihi mereka. Yuk kita berdoa yuk sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencana. Berikan ku hatimu. Tuhan, kalau kami boleh jujur, kami gak punya hati yang demikian. Hati kami isinya semua tentang kami. Tapi kami percaya firman-Mu berkata bahwa Engkau akan mengganti hati kami dengan hati yang baru, hati yang taat. Dan itulah yang kami minta daripada Tuhan. Gantikan hati yang egois, hati yang penuh dosa, hati yang hanya memikirkan keinginan dan self-centered ini dengan hatinya Tuhan. Yang penuh belas kasihan, yang melihat orang-orang di sekeliling kami sebagai orang-orang yang perlu mendapatkan senyuman, kasih dan pertolongan yang nyata dalam hidup kami. Bahkan mereka juga memerlukan Injil di dalam hidup mereka. Tuhan, berikan kami hati yang baru. Agar kami semua belajar mengasihi sebagaimana kami dikasihi oleh Tuhan. Dan belajar mengasihi lebih luas daripada circle kami. Belajar mengasihi mungkin orang-orang yang sulit. Orang-orang yang mungkin menuntut kami untuk berkorban. Tapi disitulah kami belajar mengasihi sebagaimana Engkau Tuhan berkenan dan disenangkan. Pimpin setiap kami dan Allah Roh Kudus kiranya menuntun setiap kami. Kami percaya Engkau akan memateraikan firman-Mu di dalam hidup kami. Dan firman-Mu menjadi bagian yang terus-menerus mengiring kami berjalan mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Ingatkan kami ketika kami lupa. Gelisahkan kami ketika kami sengaja menutup mata kami. Agar kami terus hidup digerakkan oleh karya Tuhan dan pertolongan kasih karunia dan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan mendengarkan sharing dari Kak Eka dari sebuah pelayanan kepada suku-suku yang terabaikan. Ya, dipersilakan Kak Eka dari lembaga Misi Finishers untuk menyampaikan kesaksian dan juga bebannya buat kita semua.
Oke, Shalom. Terima kasih buat Ko Evan dan juga teman-teman yang ada di GK Gloria yang memberikan kami kesempatan untuk sharing hati Allah bagi suku-suku bangsa. Perkenalkan, nama saya Eka, saya suku Batak, kemudian saya berasal dari Samarinda. Tahun 2019 Tuhan memperkenalkan saya tentang UUPGs. Saya dan Ko Hansen, kami dari Finishers Generation, di mana itu adalah satu kumpulan anak muda yang sedang bergerak untuk menyelesaikan amanat agung. Sesungguhnya amanat agung itu adalah tugas kita semua, orang percaya. Selama kita percaya Yesus adalah Tuhan, amanat agung menjadi bagian kita semua, bukan hanya pendeta, tapi semua orang percaya. Nah, Finishers Generation, yaitu generasi penyelesai, kami bergerak untuk mengumpulkan anak-anak muda, memobilisasi dan membagikan hati Allah bagi suku-suku bangsa. Yaitu yang kami fokuskan adalah UUPGs. Apa itu UUPGs? UUPGs adalah Unengaged, Unreached People Groups. Di mana daerah tersebut, kelompok tersebut mereka nggak punya Alkitab dalam bahasa mereka nggak punya pekerja misi, di sana tidak ada pekerja misi yang hidup berdampingan dengan mereka, kemudian tidak ada gereja di suku tersebut, kemudian tidak ada orang percaya sama sekali. Jadi akses untuk Injil itu susah. Next. Ini adalah petanya. Jadi 3.155 suku ini tersebar di seluruh dunia, titik-titik merah ini. Kalau kalian mau lihat, kalian bisa buka HP kalian dan cek di peoplegroups.org. Titik-titik merah ini tersebar di seluruh dunia dengan total 3.155 saat ini. Next. Tuhan percayakan saya di tahun lalu untuk pergi ke satu negara yang berada di Asia Barat. Dan daerah tersebut adalah satu negara di mana seluruh dunia memberikan sanksi internasional. Dan bersyukur bahwa hanya orang Indonesia yang bisa masuk. Jadi saya sebagai utusan lintas budaya dari negara Indonesia yang bisa masuk, karena utusan lintas budaya dari Amerika, dari Eropa, mereka tidak bisa masuk sama sekali. Tapi Tuhan berkenan untuk Indonesia bisa masuk ke negara ini dan ada orang percaya yang bisa hidup di tengah-tengah mereka. Dan saya harus menyesuaikan diri di mana negara tersebut mereka mewajibkan perempuan untuk menggunakan penutup kepala. Dan saya harus menyesuaikan bagaimana dengan budaya berkomunikasi dan khususnya makanan, karena rasanya berbeda dengan makanan Indonesia. Next, ini boleh diklik. Ini adalah video di mana saat itu di bulan Juni terjadi pecah perang negara tersebut dengan negara IS, dan hampir 2 minggu perang itu terjadi. 1 minggu pertama kami selalu mendengar dentuman rudal setiap malamnya. Dan kami percaya bahwa itu Tuhan izinkan terjadi, di mana kami harus Tuhan latih untuk melihat Dia, berpengharapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di situasi tersebut, dan bagaimana kami juga membagikan kasih Tuhan itu kepada teman-teman kami yang ada di asrama saat itu. Next, ini adalah kondisi negara tersebut ketika pecah perang, karena saat itu kami sudah 1 minggu menghadapi pecah perang, dan akhirnya KBRI memberikan himbauan untuk evakuasi. Dan kami mengikuti evakuasi saat itu, karena KBRI sudah berkata evakuasi, jadi kami ikutin.
Kalau misalnya KBRI tidak bilang evakuasi, mungkin kami nggak akan pergi, kami tetap di negara tersebut. Next, ini waktu itu proses kami harus menempuh perjalanan darat sampai ke perbatasan negara tersebut untuk masuk ke negara yang lain, dan kami bisa flight dari negara itu ke Indonesia. Next, ini ketika kami sudah tiba di Indonesia. Oke, hal ini terjadi karena saya mendengar ada UUPGs yang saat ini mereka nggak punya akses. Di tahun 2019 saya dengarkan tentang UUPGs dan saya belajar untuk taat, memberikan ilmu saya. Teman-teman, saya adalah lulusan kimia, FMIPA. Saya bukan orang STT, tapi Tuhan mau agar ilmu saya dipergunakan untuk kemuliaan namanya dinyatakan di bangsa-bangsa. Dan saya tahu tentang UUPGs ini karena satu event, boleh next, di acara Finishers. Nah, kenapa ini kami mau bagikan ke teman-teman pemuda yang ada di gereja ini? Seperti tadi yang disampaikan oleh Ko Evan, bagaimana kita sebagai orang percaya membagikan kasih Tuhan. Dan kalau kalian saat ini sedang berada di universitas belajar, bagaimana kalian mempergunakan ilmu kalian untuk bermisi. Acara ini, Student Conference Finishers, itu adalah mahasiswa-mahasiswa, kemudian profesional muda dikumpulkan dan dibekalin untuk mempergunakan ilmunya, membagikan hati Allah di tengah suku-suku bangsa. Untuk membawa suku-suku bangsa ini boleh mengenal Kristus dan kita bisa mempergunakan ilmu kita. Kalau kalian mau tahu caranya bagaimana, kalian bisa segera daftarkan diri kalian dan itu ada biayanya 300.000. Untuk orang-orang Surabaya diberikan diskon 50%, jadi 150.000. Acara ini berlangsung tanggal 2 sampai 4 Oktober di Mall Ciputra World. Jadi ya mudah diakses untuk teman-teman karena di acara ini pun kita mengajak seluruh mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia bahkan di bangsa-bangsa lain untuk terlibat dan mereka mau mempergunakan ilmu mereka untuk bermisi, untuk membagikan kasih Tuhan kepada suku-suku yang lain begitu. Enggak harus sampai di field atau di daerah tersebut, tapi ya mungkin saat ini kalian sedang belajar di kota Surabaya, bisa saja kalian pernah dengar suku Baras atau suku Dondo atau suku Balaisan. Mungkin kalian gak pernah dengar suku-suku itu, nama itu. Tapi mungkin saja di antara mereka saat ini sedang ada di Surabaya dan mereka sedang belajar di universitas kalian. Tapi ketika kalian tahu dan kalian mengenal hati Tuhan, kalian mau membagikan itu, kasih itu kepada mereka, ya bisa jadi setelah mereka lulus kuliah mereka balik ke kampung halaman mereka, mereka menjadi saksinya Tuhan juga untuk keluarga mereka. Karena itu saya mengajak teman-teman untuk boleh tergabung dari pemuda dari GKA Gloria ini boleh mengikut acara ini, mencari tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan saat ini di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Karena kami melakukan, maksudnya mempersiapkan acara ini, kami juga mau agar generasi muda dari bangsa Indonesia boleh menjadi utusan-utusan untuk memberkati bangsa-bangsa yang lain. Karena bertahun-tahun yang lalu Indonesia menjadi ladang misi, tapi sekarang Indonesia menjadi orang-orang yang akan, banyak orang-orang yang akan pergi dari Indonesia ke bangsa-bangsa, seperti itu. Acaranya 3 hari, tanggal 2 sampai 4 Oktober, ada Pak Billy Kristanto,
ada Pak Steve, ada Pak Todd. Pak Todd ini dia adalah pendiri dari traveling team yang ada di Amerika. Kemudian ada Jose Carroll, siapa yang tidak tahu Jose Carroll dari JPCC. Dan malamnya kita akan sama-sama menyembah Tuhan yang akan dipimpin oleh Sidney Mohede. Siapa yang tidak tahu Sidney Mohede? Semua dari kita pasti tahu Sidney Mohede karena karya-karyanya itu sungguh dipergunakan agar nama Tuhan dimuliakan di antara bangsa-bangsa juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian mau daftar, kalian bisa scan barcode-nya atau nanti setelah ibadah ini kita bisa berdiskusi atau ada yang mau ditanyakan boleh ke saya atau ke Ko Hansen. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati.